Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Korwil Kecamatan Cilacap Utara, Bapak Parti MPD. Yang kami hormati Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam, Ibu Hajah Dr. Anda Anisatul Umniyah MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pengawas se-Kecamatan Cilacap Utara. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Cilacap Utara. Yang kami hormati Ketua KKG beserta pengurus Kecamatan Cilacap Utara. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilacap Utara. Tidak ketinggalan pula yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Tritih Kulon 10. Yang kami hormati semua pemirsa, pendengar Kultum menjelang berbuka puasa Ramadan di hari yang ke-20. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat yang banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Karena nikmat yang banyak yang diberikan kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Dan telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita diberi kesehatan, kesempatan dapat bermuwajahah bil wujuh, dapat bertatap muka, bertemu walaupun di dunia maya. Kita wajib bersyukur kepada Allah dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam kita junjungkan, kita berikan, kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kepada kita, yang telah memberikan suri tauladan kepada kita, dan telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan menuju zaman yang bercahaya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore hari ini saya akan memberikan kultum dari Tirto ID yang berjudul keutamaan di hari ke-20 dalam puasa bulan Ramadan. Di hari yang ke-20 di puasa bulan Ramadan ini ada 4 keutamaan
di dalam puasa bulan Ramadan di hari yang ke-20. Yang pertama, keutamaan yang pertama adalah di hari yang ke-20 puasa bulan Ramadan kita diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang pertama adalah kita mempunyai kenikmatan di saat berbuka puasa. Kita mendapatkan kenikmatan di buka puasa bulan Ramadan. Karena di dalam bulan puasa Ramadan bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan itu akan merasa nikmat, akan merasa senang di saat berbuka. Di dalam kitab atau di dalam hadis qudsi disebutkan wadis so'imi farhatani, farhatun hina yunsiru wa farhatun hina yalqa rabbah. Jadi apabila kita berpuasa bulan Ramadan, keistimewaan yang pertama, kita senang apabila datang buka puasa, mendengar adzan maghrib, kita merasa senang. Lalu kita makan, ada yang minum, terus makan sedikit, terus kita melaksanakan sholat maghrib. Ada yang makan sampai kenyang dulu baru kita sholat maghrib. Itu karena yang namanya puasa bulan Ramadan kok mendengar adzan maghrib waktu berbuka kita akan merasa senang. Itulah keistimewaan yang pertama yang kita laksanakan, kita nikmati. Keistimewaan yang kedua, Allah akan memberikan kepada kita berlipat-lipat pahala. Dari mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi kita mendapatkan beberapa pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. 10 kali sampai 700 kali lipat. Terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 254 yang berbunyi Man Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu bingasri amsalihha ila sab'imi'atin dhi'fin masya Allah. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan bahwa bagi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka kita akan diberi pahala dilipat gandakan oleh Allah dari 10 kali 10 pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka bagi siapa yang berpuasa bulan Ramadan ini senang melaksanakan ibadah, senang sholat tarawih, senang apa saja yang tingkatannya dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala dilipat gandakan dibanding dengan hari-hari yang lain selainnya hari bulan puasa Ramadan. Nah, itu
Maka dari itu di dalam bulan puasa Ramadan ini kita diperbanyak ibadah kepada Allah. Jangan bersenang-senang cuma puasa capek, cuma tidur terus melaksanakan kegiatan apa itu jangan. Yang penting kita ibadah kepada Allah, ya, mengajar, sholat, terus baca Quran dan sebagainya itu termasuk ibadah kepada Allah. Itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, kita akan terjaga dari setan yang terkutuk. Dari mulai kita mendengar kita dari pagi imsak sampai maghrib dan sampai malam lagi, kita akan terjaga dari setan yang terkutuk. Apalagi setan menggoda kita tidak pernah tidur. Karena setan tidak pernah tidur, selalu menggoda manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengutus malaikat untuk menjaga orang-orang yang beriman, yang senang beribadah kepada Allah supaya tidak diganggu oleh setan. Maka dari itu, supaya kita tidak terganggu oleh setan, Allah memberikan cara supaya kita tidak diganggu oleh setan, yaitu dengan kita sering mengucap lafal la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setan tidak akan menggoda kita karena kita sedang berzikir dengan mengucap lafal la ilaha illallah. Terus cara supaya kita tidak diganggu oleh setan, yang pertama kita juga mengucap lafal ta'awudz. Lafal ta'awudz adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita kalau mau keluar rumah, kita jangan lupa, jangan tinggalan mengucap lafal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus berdoa berangkat mau keluar rumah, mau sekolah, mau kemana saja kita mengucap lafal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awudz, supaya tidak diganggu oleh setan. Terus yang ketiga, selainnya mengucap lafal la ilaha illallah, lafal ta'awudz, terus mengucap ayat kursi. Kalau saya pernah punya dapat ilmu dari orang lain, ya alhamdulillah dapat ilmu. Apabila kita mengucap lafal ayat kursi di saat malam maupun pagi, terutama malam, kita ngeretik dalam hati atau diucapkan dengan memutarkan di lingkungan kita, supaya lingkungan kita terjaga dari setan. Setan tidak mengganggu lingkungan kita, tidak cuma badan kita, tetapi sampai kepada lingkungan kita. Berapa kali kita mengucap lafal ayat kursi. Bunyinya ayat kursi adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasya kursiyyu samawati wal ard fala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu apabila kita melafalkan ayat kursi, insyaallah lingkungan kita, badan kita, keluarga kita itu terjaga dari setan yang terkutuk. Selainnya mengucap lafal ayat kursi supaya kita terjaga dari setan, tidak bisa menggoda kita,
dengan mengucap atau melafalkan surat An-Nas. Surat An-Nas juga bisa kita lakukan pada saat kita sebelum tidur. Apalagi kadang ya bukan hampir setiap manusia itu apabila tidur ngimpinya kadang ada yang kurang bagus dan ada yang bagus. Supaya kita tidak ngimpi yang tidak bagus, ngimpi yang bagus-bagus saja, maka sebelum tidur kita melafalkan surat An-Nas. Surat An-Nas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, sebelum tidur kita mengucap lafal ayat surat An-Nas 3 kali, kita ke wajah kita, ke semua anggota badan kita, supaya kita terjaga dari setan. Setan tidak bisa masuk ke tubuh kita dengan mengganggu apabila kita sedang tidur. Terus cara yang ketiga, yang selanjutnya supaya kita terjaga dari setan, tidak bisa mengganggu, kita melafalkan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang jumlahnya ada berapa? 2 juz, 2 lembar setengah kita lafalkan, apalagi pada saat kita mau menempati rumah baru. Kita kalau di kampung-kampung saya banyak kan kalau kita mau menempati rumah baru, rumah yang baru dibangun dan akan ditempati atau rumah jadi akan ditempati, melafalkan surat Al-Baqarah supaya yang menempati rumah tersebut diberi keselamatan oleh Allah, terus diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terus diberi ketentraman dalam keluarga di rumah tersebut. Nah, kalau kemarin pas kita melaksanakan acara nuzul Quran di Retewatan 1, ya supaya rumah kita menjadi surga. Baik di jannati, rumah kita adalah surga kita. Keutamaan yang ketiga di dalam bulan puasa Ramadan di hari yang ke-20. Allah akan memberikan pahala kepada kita seperti puasa 100 tahun. Nah, 1 bulan kadang ada yang lama temen, apalagi ini diberi pahala sampai 100 tahun. Akan banyak sekali lama. Ya, alhamdulillah kita sebagai umat Islam, umat yang mau melaksanakan puasa bulan Ramadan, diberi pahala Allah, diibaratkan seperti kita berpuasa 100 tahun. Keutamaan yang keempat, yang terakhir, bahwa di dalam bulan puasa Ramadan yang hari ke-20 ini, Allah akan memberikan kepada kita tasbih arasy dan kursi. Nah, tasbih arasy, dan bagi siapa yang mau melaksanakan membaca Al-Quran, maka Allah akan selalu turun kepada kita, melindungi kita. Nah, pada saat kita apalagi di saat setelah kita sholat subuh, kita melafalkan tasbih subhanallah subhanallah 100 kali, insya Allah kita akan diberi kemudahan rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimat tasbih di saat setelah kita melaksanakan sholat subuh.
Allah akan memberikan 1000 bidadari. Nah, setiap ayat Quran kita baca di bulan puasa Ramadan di hari yang ke-20 ini, Allah akan memberikan 1000 bidadari besok di akhirat. Tapi tidak di sini. Di sini kebanyakan. Ya, di sini satu juga sudah ya kita syukurilah. Kecuali nanti di akhirat. Itu kaitannya dengan keutamaan di bulan puasa Ramadan di hari yang ke-20. Dan di dalam bulan puasa ini kita disuruh untuk melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang turunnya Al-Quran. Bagi siapa yang senang membaca Quran di bulan Ramadan ini, maka Allah mengutus malaikat turun ke bumi dengan memberikan rahmat kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Min Ramadana fayadari suhul Quran. Dan selainnya Allah memberikan rahmat kepada orang yang suka membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, juga Allah akan memberikan 1000 bidadari besok di hari akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan di kultum sore hari ini di bulan puasa Ramadan di hari yang ke-20. Tapi sebelum saya tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan dan keselamatan dan digampangkan segala urusannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli fihi abwabal jinnati wa ahlik anni fihi abwaban nirani wa wafiqni fihi tilawatil Qur'an ya munzila sakinati fi qulubil mu'minin. Ya Allah, bukakanlah bagiku di bulan ini pintu-pintu menuju surga, dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka. Berikanlah kemampuan padaku untuk menelaah Al-Quran di bulan ini. Wahai yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.